Harga minyak turun lebih dari 5% dan saham-saham Asia naik pada Rabu, 25 Maret 2026, karena kemungkinan deeskalasi perang Iran dan negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dikabarkan telah menawarkan rencana gencatan senjata 15 poin kepada Iran. Karena Selat Hormuz merupakan jalur air utama untuk transportasi minyak mentah dan gas alam cair, harga minyak dan gas telah melonjak dan berfluktuasi dalam beberapa hari terakhir. Diberitakan AP News, Rabu, indeks Nikkei 225 Tokyo naik 2,8% menjadi 53.721,30 pada perdagangan awal. Indeks Kospi Korea Selatan naik 3,1% menjadi 5.728,22. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,2% menjadi 25.374,95. Sementara indeks komposit Shanghai naik 0,9% menjadi 3.914,09. Indeks Asia 200 Australia naik 22%, dan indeks TIS Taiwan naik 3%. Harga minyak kembali turun di tengah meningkatnya harapan akan penurunan ketegangan. Minyak mentah Brent, standar internasional, turun 5,9% menjadi $94,42 per barel. Pada Selasa, 24 Maret 2026, harganya sekitar $104. Harga minyak mentah acuan AS turun 5,1% pada Rabu pagi menjadi $87,65 per barel. Meskipun Iran membantah adanya negosiasi yang berlangsung dan serangan di Timur Tengah terus berlanjut, Pakistan telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pembicaraan antara Washington dan Teheran. Lalu, ketika Trump meningkatkan optimisme akan deeskalasi perang, setidaknya 1.000 tentara Amerika tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 dilaporkan akan dikerahkan ke Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang. AS kirim rencana 15 poin ke Iran. Amerika Serikat, AS, telah mengirimkan rencana 15 poin kepada Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Menurut dua pejabat yang diberi informasi tentang diplomasi tersebut, yang mencerminkan keinginan pemerintahan Trump untuk menemukan jalan keluar dari konflik tersebut di tengah upaya mengatasi dampak ekonominya. Tidak jelas seberapa luas rencana tersebut, yang disampaikan melalui Pakistan, telah dibagikan di antara para pejabat Iran dan apakah Iran kemungkinan akan menerimanya sebagai dasar untuk negosiasi. Tidak jelas pula apakah Israel, yang telah membombardir Iran bersama dengan Amerika Serikat, mendukung proposal tersebut. Namun, penyampaian rencana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang meningkatkan upaya untuk mengakhiri perang yang kini memasuki minggu keempat dan telah melibatkan beberapa negara lain. New York Times tidak melihat salinan rencana tersebut, tetapi para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas detail sensitif, membagikan beberapa garis besarnya, dengan mengatakan bahwa rencana itu membahas program rudal balistik dan nuklir Iran. Klaim Trump soal negosiasi dengan Iran. Presiden Donald Trump mengatakan AS sedang bernegosiasi dengan Iran untuk mengakhiri perang, seiring dengan meningkatnya upaya diplomatik pada Selasa. Di sisi lain, Iran mengeluarkan pernyataan yang kembali menantang klaim Trump. Iran membantah bahwa negosiasi sedang berlangsung, dan Trump menunda tenggat waktu yang ia tetapkan sendiri bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Cengkeraman Teheran atas jalur air penting itu telah menghambat pelayaran internasional, menyebabkan harga bahan bakar meroket, dan mengancam perekonomian dunia. Dilansir AP News, setiap pembicaraan antara AS dan Iran akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Banyak tujuan Washington yang terus berubah, khususnya terkait program rudal balistik dan nuklir Iran, tetap sulit dicapai. Tidak jelas siapa di pemerintahan Iran yang memiliki wewenang untuk bernegosiasi atau bersedia melakukannya, karena Israel telah bersumpah untuk terus melenyapkan para pemimpin setelah membunuh beberapa di antaranya. Iran tetap sangat curiga terhadap Amerika Serikat, yang 2 kali di bawah pemerintahan Trump telah menyerang selama pembicaraan diplomatik tingkat tinggi, termasuk dengan serangan 28 Februari 2026 yang memulai perang saat ini.
Terbaru, Israel mengatakan telah melakukan serangkaian serangan besar-besaran terhadap lokasi produksi Iran tanpa memberikan informasi lebih lanjut. Di Teheran, sebuah ledakan besar terdengar di lingkungan utara dan satu lagi di pusat kota. Iran juga menembakkan setidaknya selusin gelombang rudal ke Israel, dan petugas tanggap darurat mengatakan 3 orang terluka di Israel Selatan dan 4 lainnya menderita luka ringan di Tel Aviv. Seorang kontraktor sipil Maroko yang bekerja untuk Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab tewas di Bahrain dalam serangan Iran, kata Kementerian Pertahanan UEA. Di Kuwait, saluran listrik terkena pecahan peluru pertahanan udara, menyebabkan pemadaman listrik sebagian selama beberapa jam. Arab Saudi mengatakan telah menghancurkan drone Iran yang menargetkan provinsi timur yang kaya minyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.